Nah, sebelum kita melaju lebih lanjut tadi Pak Arfan menjelaskan di sesi sebelumnya begitu ya, yang perlu kita berikan catatan. Saya ingin menyapa Anda dulu yang ada di Makassar dan juga Manado, Banjarmasin, Balikpapan. Selamat pagi buat Anda yang ada di Palembang, Pekanbaru dan juga Medan. Kemudian saya beralih ke Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi dan juga kota-kota di sekitarnya. Pun Anda yang mendengarkan kami melalui streaming ya dengan www.radiosmartfm.com yang ada di luar negeri atau di luar tempat-tempat yang tadi saya sebutkan. Silakan Anda boleh pergunakan kanal YouTube untuk bergabung dan juga di Facebook. Kemudian Anda bisa kirimkan juga tanggapan Anda melalui WhatsApp di 0812 11 12 959. Pak Arfan, kita sambung nih ngomongin soal attention begitu ya. Nah, ini sudah ada pertanyaan yang masuk atau tanggapan dari Kurnia yang bergabung bersama dengan kita. Pak Arfan, kalau attention itu menjadi salah satu sumber daya gitu ya bagi kehidupan manusia. Berarti kalau ada banyak orang yang terprosok gitu ya, nggak berkembang karir atau bisnisnya, berarti ini dimulai dari perhatian yang salah ya Pak Arfan. Nah, bagaimana caranya mengembalikan perhatian yang salah ke jalan yang benar? Ya. Betul sekali Pak Kurnia ya. Kita memberikan perhatian yang salah sih, sehingga sesuatu yang kita beri perhatian itu menjadi besar, Mbak Ola. Gitu ya. Orang yang mengganggu kita sebetulnya itu kecil. Sebetulnya itu bisa bisa jadi nggak ada gitu. Nah, tapi ketika kita memberi perhatian pada orang itu, dia jadi ada dan kemudian jadi besar gitu. Jadi yang ingin saya katakan adalah sesuatu itu tidak eksis sampai kita memberikan perhatian kepadanya. Sesuatu itu tidak eksis, tidak ada sampai kita berikan perhatian. Baru dia itu ada dan menjadi besar gitu. Nah, orang-orang yang gagal, orang-orang yang tidak sukses itu sesungguhnya adalah orang-orang yang sudah memberikan perhatian kepada sesuatu yang salah. Udah tahu nggak penting, dikasih perhatian. Padahal perhatian itu terbatas, ibarat kue tadi. Dan perhatian itu adalah resources yang terbatas, Mbak Ola. Katakanlah saya hanya punya 7 kue, katakanlah. Ini analogi yang sangat menggambarkan mengenai yang namanya perhatian itu. Perhatian. Saya hanya punya 7 kue. Kalau saya sudah kasih satu kepada sesuatu yang tidak penting, maka saya kehilangan satu kesempatan untuk sesuatu yang penting. Seringkali begitu. Kita terlalu memperhatikan orang-orang yang tidak ada kaitan dengan keberhasilan kita, orang-orang yang tidak ada kaitan dengan kesuksesan, kebahagiaan kita. Kita kasih perhatian, kita pikirin dia. Akhirnya kita lupa mikirin hal yang penting kan, karena resources kita itu sudah diambil sama mereka gitu. Habislah begitu ya. Habislah. Jadi kita hitung ya. Dalam hidup itu paling-paling nih menghadapi masalah besar itu kita paling mampu menghadapi 3 masalah. Masalah besar ya. Jadi kan dalam hidup itu ada masalah besar, ada masalah menengah, ada masalah-masalah kecil gitu ya. Nah, masalah besar itu paling-paling kita mampu menghadapi itu cuma 3 masalah. Jangan dari 3 masalah ini, Mbak Ola. Nih, katakan lagi nih, masalah besar saya apa? Misal gitu ya. Satu, masalah yang berkaitan dengan keluarga saya, misalnya gitu ya. Satu lagi, masalah berkaitan dengan bisnis, misalnya gitu ya. Satu lagi, masalah berkaitan dengan pengembangan diri saya gitu. Nah, ini saya cuma punya 3 nih. Jangan kemudian kita cuma punya 3 kue gitu. Satunya kita kasih ke orang yang kita nggak suka, yang kita benci. Akhirnya apa? Kue saya tinggal 2 gitu. Padahal saya punya masalah besar 3 sebetulnya dalam hidup. Akhirnya apa? Satu, sudah habis perhatian saya untuk orang yang saya benci gitu. Karena saya mikirin dia terus, membayangkan dia terus, padahal saya benci sama orang itu. Saya kasih perhatian tapi. Nah, perhatian saya tinggal 2. Satu buat keluarga, satu buat bisnis misalnya. Satu lagi untuk pengembangan diri saya, jadi saya tidak punya resources lagi, nggak punya alokasi lagi untuk pengembangan diri. Kenapa? Karena yang satunya udah telanjur saya berikan kepada orang yang saya benci gitu. Nah, itu analoginya kurang lebih seperti itu, Mbak Ola. Resources-nya terbatas gitu. Jadi penelitian membuktikan paling-paling tuh kita bisa memberikan perhatian itu maksimal tuh 7 masalah gitu ya. 3 masalah besar, 4 masalah-masalah yang menengah dan kecil dalam hidup kita. Nah, pastikan yang 7 itu semuanya yang penting. Jangan yang 7 itu 3 atau 4 udah diambil sama hal yang nggak penting. Hilanglah resources kita, akhirnya
ada banyak masalah dalam hidup yang tidak kita selesaikan gitu, Mbak Ola. Kenapa? Karena kita tidak memberi perhatian. Jadi bahkan yang namanya masalah itu apa sih? Ini Mbak Ola. Ya. Yang namanya masalah itu adalah sesuatu yang kita beri perhatian. Kalau kita nggak beri perhatian, itu bukan masalah. Misal gini, kalau gigi saya sakit, itu masalah bukan, Mbak Ola? Masalah lah, kan mengganggu perhatian kita juga ke hal-hal yang lain Ya, gitu kan. gigi sakit itu masalah karena kita beri perhatian gitu. Tapi kalau Oh, tangan, oke. ya kan? Kalau kita nggak beri perhatian, biarin aja deh gitu. Ya, tapi kalau senut-senut Pak Arfan, Nah, senut-senut itu dia mencari perhatian, dia berusaha dia mencari mencuri perhatian. perhatian. Ya. Ya, betul. Oke, gigi, saya kan harus bicara di depan banyak orang. Nah, ini gigi mempengaruhi banget nih ya. Tapi kemudian satu ketika saya sedang berjalan gitu, jatuh gitu, kemudian tangan saya luka gitu ya. Katakanlah begitu. Nah, ini masalah bukan? Tangan saya luka itu masalah bukan? Masalah kalau kita memberikan perhatian. Iya. Kalau enggak biarin aja deh, udah deh, ini enggak terlalu pokok lah gitu. Tangan ini juga nanti ntar juga 3 hari sembuh lah gitu. Ketika kita tidak memberi perhatian, itu bukan merupakan masalah gitu. Dan tidak akan mengkonsumsi pikiran kita. Gitu. Tapi ketika kita beri perhatian, itu jadi masalah juga gitu. Tangan saya, gigi saya sakit, itu udah satu masalah. Tangan saya jatuh sakit, itu juga sebuah masalah. Akhirnya saya menyita perhatian saya yang mestinya saya berikan kepada hal lain yang lebih penting. Akhirnya saya berikan kepada tangan saya yang sebetulnya ini kalau saya nggak memberi perhatian, dia bukan menjadi masalah apapun. Dia akan lewat begitu saja dan dalam 3 hari dia akan sembuh dalam 3 hari gitu. Tapi karena saya beri perhatian, saya pikirin terus. Padahal ini mungkin nggak terlalu penting gitu. Ketimbang gigi saya, misalnya begitu, Mbak. Oke. Pak Arfan, kalau begitu bagaimana kita menentukan skala prioritasnya? Ini menyambung pertanyaan dari Pak Karmoses ya. Untuk kita tahu mana yang itu memang sangat penting, sangat berpengaruh kepada kehidupan kita. Karena mungkin gini, saya tadi ketika Bapak menjelaskan itu tuh saya ngebayangin ini kalau gitu ibu-ibu atau para suami ya, para istri, para suami yang sedang marah, jengkel, merasa tersakiti, itu jangan-jangan karena memberikan perhatian kepada sesuatu yang itu ya buruk misalnya, suaminya kasar gitu ya, atau istrinya tidak perhatian, suaminya selingkuh, istrinya selingkuh. Mungkin kalau kita nggak pedulikan gitu, tidak ambil pusing di bagian itu, nggak akan semakin membesar. Nah, butuh pencerahan dari Pak Arfan. Bagaimana kita menentukan skala prioritasnya? Ya, kalau seperti itu ya, kenapa kita seorang suami misalnya merasa nggak nyaman dengan istrinya karena dia memberi perhatian pada hal-hal yang mungkin kurang baik dari istrinya gitu. Coba berikan perhatian pada hal-hal yang menyenangkan dari istri Anda. Berikan perhatian pada hal-hal yang membahagiakan dari suami Anda. Cari apa hal positif dari dia. Berikan perhatian ke sana. Nah, itu juga akan mengubah mindset kita gitu. Kita ketika sedang berantem itu kan yang dilihat yang negatif aja, yang dipikirin tuh hal-hal yang negatif aja, yang diberi perhatian hal-hal negatif aja gitu. Padahal positif dan negatif itu kan selalu ada dalam setiap orang, kan itu satu paket ya. Satu paket itu ada positif, ada negatif, itu satu paket. Ketika kita menikah itu kan kita melihat bukan karena orang ini tidak ada negatifnya gitu, tetapi positifnya jauh lebih banyak daripada negatifnya, kan seperti itu gitu. Jadi itu kalau kaitan dengan hubungan antara suami dengan istri ya, seperti yang tadi Mbak Ola contohkan tadi. Kalau dalam kehidupan tentunya nomor 1 kita harus tahu dulu mana yang penting, mana yang nggak penting. Nah ini yang seringkali kita juga rancu, nggak tahu mana yang penting, mana yang nggak penting, semua dikasih attention. Ya habis attention kita, akhirnya attention kita untuk hal-hal yang penting habis. Kenapa dihabiskan? Karena kuenya tadi, saya cuma punya kue 7. Kuenya itu sudah saya kasih ke hal-hal yang nggak penting. Saya lupa memikirkan hal yang penting. Jadi ketika kita memberikan satu saja perhatian kepada hal yang tidak penting, sesungguhnya kita sedang menghilangkan satu kesempatan untuk hal yang penting. Pasti ada area dalam hidup kita yang kita lupakan tuh. Karena kita sibuk mikirin hal-hal yang nggak penting itu gitu. Jadi nomor 1, tahu dulu apa yang penting, apa yang nggak penting. Itu harus kita definisikan. Nah pertanyaannya apa yang penting? Yang penting itu adalah sesuatu dalam hidup yang membuat Anda mencapai tujuan Anda, sasaran Anda, goals Anda, KPI Anda, target Anda. Itu adalah hal yang penting. Hal-hal di luar itu
itu tidak penting sesungguhnya. Nah, kita harus berani melakukan yang namanya eliminasi. Ini masalah penting, tidak penting gitu. Kalau kita tidak tahu ya, kita menganggap semuanya penting gitu. Ya, kalau saya sudah menikah misalnya, kalau saya belum menikah dulu nih, waktu masih single nih, saya mengatakan apa? Semua wanita itu penting, Bola. Iya kan? Jadi semua dikasih perhatian gitu kan. Namanya juga orang single kan, masih mencari yang terbaik kan gitu. Tapi ketika saya sudah menikah, maka saya akan mengatakan, tidak semua wanita itu penting. Wanita yang penting itu adalah istri saya, udah itu aja. Sehingga saya memberikan perhatian pada istri saya. Wanita yang lain tidak saya kasih perhatian gitu. Karena dia tidak penting dalam hidup saya. Dulu waktu masih single, semua saya kasih perhatian gitu. Sekarang enggak, hanya istri saya itu yang penting. Yang lain tidak penting, tidak saya kasih perhatian. Selesai masalah. Nah, yang salah adalah karena kita tidak tahu mana yang penting, mana yang tidak penting. Orang sudah menikah, sudah punya istri yang cantik, tapi istri tetangga masih dikasih perhatian. Ya kan? Istri orang lain ketemu di kantor ini masih dikasih perhatian. Nah, itu yang salah gitu. Akhirnya apa? Lupa sama hal-hal yang penting yang ada dalam hidup kita. Kita lupa kasih perhatian. Seperti apa itu? Anak kita, karir kita, orang tua kita lupa kasih perhatian. Kenapa? Karena perhatiannya sudah disita oleh wanita lain ini yang sesungguhnya dia bukan orang penting dalam hidup Anda. Itu sebagai contoh aja ya, analogi aja ya Pak Arfan ya. Oke, kita sambung nanti di sesi berikutnya. Nih ada pertanyaan juga soal perhatian dan cinta ini gitu ya. Dan tadi belum sempat terjelaskan mengenai bahwa attention itu kan terbatas ya source-nya ya. Nanti Pak Arfan bisa lebarkan penjelasannya nanti di part yang berikutnya, di sesi yang terakhir. Smart Listener, tetap bersama dengan kami dalam satu sesi yang terakhir, attention itu menjadi topik bahasan kami. Sebelum saya kelupaan ya, ini kan banyak yang nanya nih, tetapi kita butuh dulu penjelasan dari Pak Arfan ya mengenai perhatian ini kan terbatas. Kalau gitu kan kita mesti sangat arif dan sana banget gitu kan. Dan limitnya ini sampai kapan? Mungkin itu nanti juga Pak Arfan bisa kasih penjelasannya. Silakan Pak Arfan. Nah, ini pertanyaan penting sekali nih dari Mbak Ola ya. Jadi perhatian itu terbatas sekali, Mbak. Itu sumber daya yang seringkali kita defisit, Mbak Ola. Ya, karena pikiran kita itu nggak bisa dibagi-bagi gitu. Ya, contoh terkini adalah yang contohnya ya minggu lalu itu kan ada sebuah kecelakaan itu yang saya kira sangat menyedihkan banyak orang ya. Betul. Vanessa Angel itu ya, yang kemudian di jalan tol menuju Surabaya itu dia terlempar dari mobil dan meninggal dunia. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini kan masalah perhatian sebetulnya. Jadi ketika mengemudi mobil ini, supirnya ini namanya si Jody gitu ya. Si supirnya ini ketika kita mengemudikan mobil sebetulnya yang paling penting, nah ini dunia ini kan dibagi dua, penting tidak penting gitu ya. Ketika kita mengemudi mobil, yang paling penting dalam hidup kita tuh apa? Ya mengemudi mobil, karena itu mengkonsumsi 70% bahkan sampai 80% perhatian kita gitu. Itu mengemudi mobil apalagi di jalan tol gitu. Ya. Dengan kecepatan tinggi pula. Ini membutuhkan perhatian 80% mungkin, ya. Nah, mengemudi mobil itu bisa disambi, ya, disambi nih ya, dengan kegiatan lain yang juga menyita perhatian kita, tapi hanya sedikit. Misalnya mendengarkan musik, ya. Mengemudi mobil ini kan memberi perhatian pada apa yang sedang kita lakukan, mengemudi mobil di jalan tol. Mendengarkan musik juga memberi perhatian, tetapi energi yang dikonsumsi itu berbeda. Kalau kita mendengarkan musik paling cuma 10-15% dari perhatian kita berikan kepada musik itu. Nah, jadi kalau di total mengemudi mobil 80% sambil mendengarkan musik itu masih masuk tuh. Ya, mungkin masih 95% itu. Ya, masih ada sedikit perhatian kita yang bisa kita berikan pada hal yang lain. Seperti misalnya menjawab pertanyaan orang-orang yang ada di mobil gitu misalnya ya. Nah, tetapi yang dilakukan apa? Nah, ini ya, perhatian kita itu cuma 100% itu. Mengemudi mobil sudah 80%. Nah, si supirnya ini, si Jody ini pakai update status, bayangkan itu. Ya, ngupdate status itu butuh perhatian berapa persen itu? Saya kira lebih dari 50%, Mbak Ola. Mungkin sekitar 60% itu untuk update status, bayangkan ya. Dia merekam semua momen yang dia lalui di jalan, kemudian dia update status. Nah, bayangkan itu sudah 80% mengemudi mobil plus katakanlah 60% update status. Itu sudah 140%. Nggak mungkin, itu tidak mungkin bisa dilakukan sehingga akhirnya terjadilah kecelakaan. Jadi kenapa terjadi kecelakaan? Karena attention kita itu terbatas, hanya 100% itu.
Ini sudah 80% mengemudikan mobil, plus 60% update status, 140, nggak mungkin. Gitu. Nah itu kira-kira analoginya seperti itu, untuk menggambarkan bahwa perhatian itu terbatas gitu. Perhatian terbatas. Kalau sambil dengerin musik masih mungkin. Kenapa? Karena musik itu hanya mengkonsumsi 10-15% perhatian kita. Itu Mbak Ola. Atau kalau misalkan di mobil begitu ya, ini kan kita juga dapat dari hasil survei ya. Misalkan sambil mengemudikan mobil mendengarkan Smart FM, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau saya nih pernah nih dulu ya, sambil nyetir mobil sambil talk show. Wah kacau itu. Kacau, iya dong. Kacau itu ya. Ya karena pada saat talk show kan juga kita membutuhkan panca indera yang lain gitu ya. Betul. Yang terjadi kemarin itu di jalan tol itu mungkin menggambarkan benar-benar istilah YOLO itu ya, you only live once gitu. Ya. Jadi karena kepengen menunjukkan ini sekali-sekalinya nih bahwa momen kayak gini, ya benar, live once banget gitu ya jadinya. Pak Arfan, ada pertanyaan, bukannya cinta dulu baru attention ya? Secara singkat menurut Pak Arfan. No, kenapa Anda mencintai? Ya, butuh attention. Attention dulu lah. Iya kan nggak mungkin tahu-tahu cinta dulu memberikan attention. Nah, tetapi ini Mbak Ola. Jadi awalnya attention, setelah itu cinta. Tapi setelah cinta kadang-kadang lupa memberikan attention lagi. Karena memberikan attention kepada wanita lain yang sebetulnya tidak penting dalam hidupnya gitu. Itu yang perlu diwaspadai ya. Pak Arfan, ada pertanyaan dari Pak Lanang secara singkat. Ada menurut Bapak profesi seperti auditor ya kan, yang mencari kesalahan ya kan, memang dia kerjanya adalah mencari yang salah-salah gitu, yang miss begitu. Ini yang kayak gini-gini akan mempengaruhi pola pikir si punya profesi ini nggak sih Pak Arfan? Yes, iya betul, karena dia sudah jadi auditor. Auditor itu kan dinilai dari temuan kan, temuannya apa? Nah, yang namanya temuan itu bagi dia sih temuan gitu ya. Bagi orang lain apa? Kesalahan kan gitu. Bagi saya ini temuan. Jadi saya harus selalu ketika melihat orang juga, saya selalu melihat dari sudut pandang ini kesalahannya apa. Kalau dia belum bisa dibuktikan bahwa dia benar, dia tetap salah gitu. Jadi ini profesi itu nanti akan menentukan gitu. Jaksa juga sama kan, jaksa kan mencari kan kesalahan orang apa gitu. Jadi ketika melihat orang tuh dicari dulu nih apa nih sebetulnya gitu. Jadi itu sangat mempengaruhi pola pikir kita karena ada pembiasaan dari profesi gitu. Kalau saya sebagai motivator kan ya selalu melihat orang itu semuanya baik, kecuali kalau terbukti bahwa dia bersalah. Dia bersalah baru. Ya, tapi semua orang tuh baik. Tapi kalau auditor kan semua orang bersalah nih. Gitu. Asumsinya adalah itu, Mbak Ola. Baik. Pak Arfan, kita butuh highlight dari perbincangan kita untuk mengingatkan kita tentang attention ini adalah source yang berharga tapi jumlahnya terbatas begitu. Tapi izin secara cepat saya menyapa, ada akun Ratu Tuku di YouTube, kemudian juga ada akun Ocoy, ada akun Imtap Nawawi, terima kasih, kemudian ada akun Sugi, terima kasih sudah bergabung juga, dan akun Osbert Pandairot, terima kasih sudah bergabung. Pak Arfan, untuk mengunci perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini, kita nggak pengen kehilangan valuable resources ini. Nah, apa menurut Bapak yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan attention? Ya, terima kasih banyak, Mbak Ola. Kita harus tahu apa yang penting. Karena semua di dunia ini itu bersaing merebut perhatian kita. Karena perhatian itu mahal sekali gitu. Jadi kalau ada orang yang bilang, Mbak Ola, terima kasih untuk perhatian Mbak Ola. Sebelum kita mendengar talk show ini, kalimat itu terdengar biasa, Mbak Ola. Terima kasih ya untuk perhatianmu, terima kasih ya gitu. Tapi sebetulnya itu sesuatu yang luar biasa. Attention itu kita memberikan diri kita gitu. Bahkan lebih dari waktu kita. Ada banyak orang yang memberikan waktunya kepada seseorang, tapi tidak memberikan attention-nya. Attention itu lebih dekat daripada waktu. Attention itu adalah bagian dari diri kita yang kita berikan pada orang yang tidak akan kembali lagi karena resource-nya terbatas gitu. Nah, jadi hati-hati. Kita harus tahu mana yang penting, mana yang tidak penting. Kalau kita memberikan perhatian pada yang tidak penting, udah tahu itu nggak penting, dikasih attention, yang tercipta adalah kebencian, ketidakbahagiaan, ketidaksuksesan gitu, Mbak Ola. Dan jangan lupa di dunia ini ada makhluk yang namanya setan. Tujuan setan di dunia ini cuma satu, ya, membuyarkan attention orang. Ya. yang penting kelihatannya nggak penting, yang nggak penting kelihatannya penting. Istri sendiri itu penting, sama setan dibuyarkan seolah-olah itu nggak penting. Istri orang lain dibuyarkan seolah itu penting, menarik gitu, menggairahkan gitu. Nah, hati-hati dengan attention Anda, ya, karena attention itu akan menentukan nasib kita, kebahagiaan kita dan kesuksesan kita, Mbak Ola.
Siap, kita bungkus Pak Arfan perbincangan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan hati yang bijaksana gitu ya untuk melihat mana yang penting dan tidak penting dalam kehidupan kita. Selamat memfokuskan attention Anda. Selamat berkarya dan selamat menikmati weekend. Saya Ola Nurlija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy. Be happy Now. now.